Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Pelayan firman PT pada pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Yedi. Sebelum memulai ibadah PT kita, kakak mempersilahkan adik-adik untuk melakukan saat teduh. Untuk mengawali ibadah PT kita hari ini, kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk tetap beribadah PT pada hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah PT ini. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk di dalam mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita baca secara bersama-sama. Di bawah perikop, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya megah dan sekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom adik-adik, sekarang kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Nah, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam seminggu ini, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan dalam persekutuan teruna. Tuhan, saat ini kami mau datang merenungkan akan firman-Mu. Kiranya ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya dari Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat.
Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk mengingat kembali, kita menoleh ke belakang tentang masa lalu kita gitu ya. Tapi kita akan bahas masa lalu yang baik-baik aja ya. Sekarang coba adik-adik renungkan, apa saja yang adik-adik alami di tahun 2020? Kebanyakan sukanya atau kebanyakan dukanya? Coba adik-adik bayangkan, renungkan kembali kira-kira kebaikan Tuhan terjadi nggak dalam hidup adik-adik selama tahun 2020? Ya, tahun 2020 mungkin sebagian orang mengatakan itulah tahun yang berat karena banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan sampai sekarang gitu ya. Sepanjang tahun 2020, dari awal tahun sampai akhir tahun kasus COVID selalu meningkat, perekonomian menurun, bahkan mungkin usaha atau pekerjaan orang tua adik-adik semua terhambat gitu ya, yang membuat kita kadang-kadang merasa hari-hari ini sangat sulit gitu ya. Tetapi coba kalau kita renungkan sekarang, saya dan adik-adik bisa berada di tahun 2021, itu semua atas kebaikan Tuhan. Tuhan yang menguatkan kita melewati masa-masa yang sulit di tahun 2020, sehingga sekarang kita bisa memasuki tahun yang baru. Nah, begitu pula dalam bacaan kita saat ini yang diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Di sini mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan atau mukjizat Tuhan yang terjadi pada seseorang yang kena sakit kusta. Adik-adik pasti tahu lah ya, apa itu sakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang pada saat itu penyakit kulit ini sangat berbahaya. Bahkan penyakit ini bisa menular, sehingga orang yang terkena sakit kusta ini mereka cenderung diasingkan dari masyarakat atau bahkan disingkirkan dari daerah mereka. Orang yang sakit kusta pada zaman itu dianggap sebagai seseorang yang najis. Karena orang-orang berpikir bahwa orang yang terkena sakit kusta itu adalah orang yang kena kutukan dari Tuhan. Nah, stigma atau pandangan masyarakat ini, masyarakat Yahudi ini, itu tidak benar dan Tuhan ingin memperbaiki pandangan tersebut gitu. Sehingga di Matius 8 ini Tuhan menyatakan bahwa orang yang menderita penyakit kusta itu adalah pribadi yang membutuhkan kasih karunia Allah, bukan orang yang harus diasingkan. Coba kita bayangin gitu ya, menjadi si penderita kusta yang saat itu semua badannya merasa sakit gitu ya, gak hanya fisik tetapi mungkin mentalnya juga. Karena dia dicemooh, karena dia dijauhi orang-orang gitu ya. Jadi ada tekanan batin dalam dirinya. Tetapi dalam bacaan kita, si penulis kitab Injil Matius ini menggambarkan bahwa si penderita kusta ini memiliki keberanian yang luar biasa. Dia berani mendatangi Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Yang pada saat itu orang-orang pada menjauh daripada si penderita kusta ini. Tapi dia punya keberanian, saya harus ketemu Yesus. Di sini kita lihat bahwa si penderita kusta ini punya usaha mau berjumpa dengan Yesus. Yang kedua,
hal yang bisa kita ambil dari si penderita kusta itu di ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan. Nah, di sini ada kerendahan hati, di mana si penderita kusta ini datang kepada Tuhan, dia langsung sujud menyembah Tuhan. Dan kedua, dia manggil kata Tuan. Bahwa kita lihat si penderita kusta ini mengakui bahwa Tuhan Yesus ini adalah orang yang berkuasa, adalah orang yang memiliki kekuasaan, sehingga dia menghormati dengan memanggil Tuan. Hal kedua ini itu sangat penting, yaitu kerendahan hati dan usahanya. Kemudian hal ketiga yang bisa kita ambil dari perkataan si penderita kusta ini, Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita garis bawahi yang dikata jika Tuhan mau. Atau kalau kita buat bahasa lainnya sesuai dengan tema kita, jika Tuhan menghendaki. Di sini terlihat bahwa si penderita kusta ini tahu gitu, Tuhan itu yang sumber kesembuhan, Tuhan itu yang punya kuasa buat menyembuhkan. Tetapi dia nggak pernah maksa, dia tidak memaksakan kehendaknya Tuhan harus sembuhin dia. Dengan kerendahan hatinya dia bilang, jika Tuhan mau, dia menyerahkan keputusan seutuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, hal inilah yang mendorong Tuhan Yesus memberikan respon yang positif kepada si penderita kusta. Di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, aku mau atau aku menghendaki. Seketika itu juga si penderita kusta ini sembuh dari penyakitnya. Ketika Yesus menghendaki segala sesuatu, maka semuanya pasti akan terjadi. Karena kuasa Tuhan itu tidak melampaui apapun yang ada di dunia. Begitu pula dalam kehidupan kita saat ini gitu ya, di tengah pandemi COVID-19, mungkin di saat situasi ini, situasi yang tidak kita inginkan, situasi yang tidak kita harapkan gitu, karena kita harus diam di rumah saja, aktivitas kita terbatas gitu ya. Kita mau belajar untuk melatih diri kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan seutuhnya, sepenuh hati kita kepada kuasa Tuhan. Ingat, jadi bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan sepenuhnya harapan kita akan kuasa Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita doakan, segala sesuatu yang kita harapkan, kalau kita percayakan kepada Tuhan, semua mungkin untuk terjadi. Tetapi ingat, seperti si penderita kusta tadi, tidak memaksa kehendak kita, tetapi mengikuti kehendak Tuhan. Misalnya nih, misalnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen sembuh gitu, atau saat kita terkena sakit, atau Tuhan saya ingin terhindar dari virus COVID-19 gitu ya. Maka kita perlu ada usaha. Yang pertama seperti si penderita tadi. Usahanya apa? Yang pertama yaitu usahanya harus mengikuti protokol kesehatan. Usaha untuk mau mencari Tuhan, mau berkomunikasi sama Tuhan. Dan saat kita mau komunikasi sama Tuhan, kita harus datang dengan kerendahan hati dan mempercayakan apa yang kita harapkan tadi sepenuhnya kepada Tuhan, tidak memaksa. Dan yang satu hal lagi yang ingin kita ambil dari bacaan kita, yaitu kita nggak boleh punya stigma atau pandangan seperti masyarakat Yahudi pada saat itu, mengasingkan orang yang terkena penyakit, tidak mau berteman dengan orang yang kena penyakit, itu tidak boleh kita ambil. Tapi kita mau mengikuti seperti ajaran Tuhan, bahwa orang yang sakit itu bukan untuk diasingkan, tetapi mereka adalah orang-orang yang butuh kasih karunia Allah. Terakhir,
setelah si penderita kusta ini sembuh, ada perintah atau larangan yang Tuhan berikan sama si penderita kusta ini. Kita lihat di ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa." Nah, larangan ini itu Tuhan sampaikan, maksudnya itu supaya si penderita kusta yang sudah sembuh ini tidak menyombongkan dirinya, tidak memamerkan dirinya yang sembuh kepada orang-orang, "Weh, saya sembuh gitu." Dia Tuhan nggak mau kalau sampai penderita kusta ini punya sifat yang sombong, menyombongkan dirinya karena sudah sembuh, sehingga membuat orang-orang lain malah iri akan kesembuhan yang didapat. Tetapi Tuhan mau bahwa si penderita kusta ini itu berfokus kepada kasih karunia Tuhan. Si penderita kusta ini harus memiliki sikap belas kasihan terhadap sesama. Tujuannya agar semua orang atau sesamanya tadi yang ada di sekitarnya bukan merasa iri, melainkan dapat merasakan belas kasihan Tuhan melalui perilaku hidupnya. Begitu juga dengan kita, mari kita gunakan hidup kita, perilaku kita bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjadi saluran Tuhan, sehingga sesama kita merasakan kasih karunia yang sudah kita dapat dari Tuhan, sesama kita juga merasakannya melalui perbuatan sehari-hari kita. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan bahwa tetaplah berharap, tetaplah merancang masa depan. Kita diberikan oleh Tuhan untuk tetap merancangkan sesuatu atau berharap sesuatu, tetapi harapan yang udah kita bangun, masa depan yang udah kita rancangkan, itu harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan tanpa kekhawatiran, tanpa hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan seutuhnya. Karena jika Tuhan menghendaki, semuanya akan mampu Tuhan lakukan buat kita. Jadi ingat, jika Tuhan menghendaki, maka kuasa Tuhan itu mampu melampaui segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang telah kami renungkan bersama Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk kami selalu menyerahkan harapan kami, selalu menyerahkan masa depan kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa jika Engkau menghendaki, maka semuanya akan terjadi Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami masih sering menyombongkan diri kami, tapi ajarkan kami Tuhan sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjadi alat-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami merasakan kasih kebaikan-Mu melalui perilaku hidup kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kiranya Engkau berkati ia, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Berkati juga buat teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Engkau berikan sukacita atas pertambahan usianya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, baik di pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kiranya Engkau memberkati sehingga semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saat ini vaksin yang boleh ditemukan oleh orang-orang yang Kau pakai Tuhan. Kiranya vaksin yang telah ada ini Tuhan dapat berguna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga kami juga mampu menjadi orang yang dapat menjadi alat yang dapat mengambil peran dalam pemutusan rantai COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, kiranya Engkau berkati Tuhan di tengah ibadah
yang berlangsung pada hari ini. Kiranya Engkau berkati juga para pendeta, majelis, bahkan seluruh pelayan Tuhan. Kiranya Engkau berkati sehingga mereka dapat terus melayani dan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga kehidupan kami selanjutnya, pendidikan kami Tuhan, yang dilakukan secara online maupun offline Tuhan. Kiranya Engkau berkati, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga pendidikan kami dapat berjalan dengan baik dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga Pelkat PT Tuhan dengan segala program-programnya. Kiranya Engkau berkati sehingga berikan juga semangat bagi kakak-kakak layan, bagi adik-adik layan untuk sama-sama mau bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikumpulkan bersama persembahan orang tua yang nantinya bisa dikumpulkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 299, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengumpulkan persembahan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah PT kita, kakak minta kesediaan adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Oke adik-adik, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung ibadah kita. Nah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau menerima berkat Tuhan dulu ya. Nah, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan.
Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segala harapan kami menyerahkan segala aktivitas kami selanjutnya, Tuhan. Tuhan, pelihara kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya adik-adik, ibadah PT hari ini sudah selesai. Kakak mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Yedi sebagai pelayan firman dan untuk kakak-kakak pelayan musik juga yang sudah mengambil bagian dalam ibadah PT kali ini. Untuk warta PT, yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan baksos yang sudah kita laksanakan kemarin. Yang kedua, dalam rangka menyambut HUT Pelkat PT yang ke-38, kita akan mengadakan sosial media campaign. Untuk info selengkapnya, adik-adik bisa lihat di Instagram dan WhatsApp grup Pelkat PT GPIB. Yang ketiga, untuk ibadah Pelkat PT, minggu depan akan dialihkan ke ibadah umum bersama jemaat secara live streaming. Dan untuk adik-adik juga, jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Stay safe, dadah!